Bos rumah sakit nyamar jadi pasien miskin. Suster cantik berkerudung baik hati merawatnya. Tak disangka cintanya berakhir sampai pelaminan. Kehidupan yang tampak sempurna. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca tinggi di ruang kantornya. Arsen Pradipta, pemuda berusia 28 tahun, berdiri menatap kota dari lantai paling atas rumah sakit miliknya. Gedung itu menjulang megah, lambang kesuksesan dan kerja keras yang tak kenal lelah selama bertahun-tahun. Ia mengenakan jas hitam rapi, dasi biru tua, dan sepatu kulit yang selalu terpolis. Setiap detail menunjukkan citra sempurna seorang pemilik rumah sakit muda yang sukses. Tetapi di balik ketenaran dan kenyamanan itu, Arsen merasakan kekosongan yang aneh. Ia bisa menghafal setiap laporan keuangan, mengetahui jumlah kamar VIP, tingkat hunian ICU, bahkan rasio dokter dan perawat per departemen. Ia tahu berapa banyak pasien yang membayar mahal untuk perawatan eksklusif, dan berapa banyak pasien yang datang karena program asuransi kelas menengah. Namun, Arsen menyadari sesuatu yang penting. Ia tidak pernah benar-benar melihat bagaimana pasien miskin diperlakukan di rumah sakitnya sendiri. Laporan dari staf administrasi selalu terdengar rapi. Kata-katanya sopan, grafik-grafik indah tersusun rapi. Tetapi itu hanya angka. Tidak ada nama pasien, tidak ada tatapan minta tolong, tidak ada suara yang memohon perhatian karena tak mampu membayar biaya tambahan. Ia duduk di kursinya yang empuk, tangan menahan dagu, mata menatap sekeliling ruang kantor yang mewah. Rak-rak berisi sertifikat penghargaan, plakat atas dedikasi, dan foto-foto dirinya bersama pejabat kesehatan dan donatur besar menghiasi dinding. Semua terlihat sempurna. Semua terlihat benar. Namun hatinya menolak menerima kesempurnaan itu begitu saja. Arsen tahu bahwa kenyamanan dan kemewahan hanya menunjukkan sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi di dunia medis. Ia sering mendengar cerita dari dokter-dokter muda yang bekerja di bawahnya, tentang pasien miskin yang harus menunggu lebih lama, pasien yang dilewatkan karena prosedur administrasi, atau peralatan yang hanya tersedia di ruang VIP. Apakah ini benar-benar adil? Gumamnya pelan. Suara itu nyaris tenggelam di antara deru AC dan suara mobil yang melintas di jalan raya di bawah. Arsen merasakan dorongan aneh dalam dirinya. Dorongan untuk melihat sendiri, merasakan sendiri, dan memahami secara langsung apa yang dialami pasien-pasien yang selama ini hanya ia lihat lewat laporan bulanan. Di balik semua kesuksesan dan citra sempurna, ada rasa ingin tahu yang tak bisa dibendung. Ia ingin tahu bagaimana dunia rumah sakitnya terlihat dari sudut pandang seorang pasien yang tidak mampu membeli kemewahan. Dan disinilah awal dari sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya. Sebuah keputusan yang akan membuat Arsen meninggalkan kenyamanan kantornya, menyelami kehidupan yang selama ini hanya ia amati dari jauh, dan bertemu dengan seseorang yang akan mengubah segalanya. Arsen meneguk kopi hitamnya, menatap kalender meja yang menandai ulang tahunnya yang ke-25. Sebuah senyum tipis muncul di bibirnya, campuran rasa penasaran, ketegangan, dan sesuatu yang belum bisa ia namakan. Hari ini, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, menjadi bagian dari dunia yang selama ini hanya ia awasi dari balik jendela kaca. Dan di balik semua itu, ada satu nama yang tak ia ketahui akan segera mengubah hidupnya. Naila Hairunisa. Kegelisahan di balik meja direktur. Arsen Pradipta kembali menatap layar komputernya. Grafik berwarna-warni menampilkan tingkat hunian rumah sakit, jumlah pasien per kelas kamar, serta laporan kepuasan pasien yang selalu sempurna. Dari luar, semuanya tampak tertata rapi. Rumah sakit ini berjalan sesuai prosedur, efisien, dan menguntungkan. Namun di balik data itu, Arsen merasakan kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Beberapa minggu terakhir, desas-desus mulai terdengar di lorong rumah sakit. Dokter muda berbicara pelan di ruang ganti. Perawat saling bertukar cerita di kantin. Cerita tentang pasien miskin yang harus menunggu lama, ditunda perawatannya,
atau dipersulit administrasi karena tidak mampu membayar biaya tambahan. Arsen memicingkan mata. Apakah ini benar? Gumamnya. Tangannya mengetuk meja keras. Ia tahu, sebagai pemilik, ia selalu menerima laporan yang sudah disaring. Tapi suara-suara itu berbeda. Ada nuansa ketidakadilan yang tidak bisa ditutup angka atau grafik. Di hadapannya, lembar laporan bulanan menumpuk, statistik kepuasan pasien, laporan klaim asuransi, dan review dari pasien VIP. Semua tertata rapi, semua bernilai tinggi. Tetapi Arsen ingin tahu hal yang tidak tertulis di angka-angka itu. Apa yang dirasakan pasien miskin saat mereka datang ke rumah sakitnya? Ia memandang keluar jendela kaca tinggi, menatap jalanan yang ramai. Di sana, ia melihat seorang pria tua tergopoh-gopoh memasuki pintu utama rumah sakit. Tangannya gemetar membawa beberapa dokumen. Wajahnya lelah. Apakah dia akan mendapatkan perhatian yang sama seperti pasien VIP? Pikir Arsen. Rasa gelisah itu semakin mendera. Ia tahu sistem rumah sakit besar seperti miliknya sulit diubah hanya dengan perintah di atas meja. Hanya laporan resmi yang didengar. Hanya angka yang dianggap valid. Tetapi kenyataannya, pasien miskin seringkali tidak terlihat oleh statistik, bahkan seringkali terabaikan. Arsen menundukkan kepala. Tangannya meremas kopi yang sudah dingin. Ia menyadari satu hal. Jika ia benar-benar ingin tahu kebenaran, ia tidak bisa mengandalkan laporan orang lain. Ia harus melihat sendiri, merasakan sendiri, dan memahami bagaimana perlakuan terhadap pasien miskin. Sudah cukup melihat dari atas, gumamnya dengan tegas. Sudah waktunya turun ke lapangan. Dan dari keputusan itu, ide nekat pun muncul di benaknya. Sesuatu yang tak biasa bagi seorang pemilik muda rumah sakit, menyamar sebagai pasien miskin sendiri. Arsen menatap kalender meja. Pikirannya dipenuhi kombinasi ketegangan dan rasa penasaran. Ia tahu langkah ini berisiko, tapi ada satu hal yang lebih penting daripada kenyamanan dan citra, kebenaran. Di balik semua gelisahnya, satu nama mulai muncul tanpa ia sadari. Seorang suster berhijab yang dikenal di lorong rumah sakit karena kebaikan hatinya. Ia belum tahu siapa wanita itu. Tapi instingnya mengatakan bahwa pertemuan dengannya akan menjadi bagian dari jawaban atas rasa ingin tahunya. Arsen menatap jam di dinding, menarik napas dalam-dalam, dan memutuskan, esok hari, ia akan memulai penyamarannya. Dunia rumah sakit akan terlihat berbeda dari sudut pandang pasien yang tak mampu membeli kemewahan, dan ia akan berada di tengahnya, tanpa status, tanpa kekuasaan, hanya seorang pasien biasa. Keputusan nekat. Arsen Pradipta menatap cermin besar di kamarnya yang luas. Wajahnya sempurna. Rambutnya tersisir rapi. Jas hitam dan dasi biru tua menggambarkan seorang pemilik rumah sakit yang sukses. Tapi kali ini, citra itu harus ia tinggalkan. Ia membuka lemari dan mengeluarkan pakaian lusuh, kaos tipis, celana panjang compang-camping, dan sepatu tua yang tampak lelah. Tangannya sedikit gemetar saat memegang pakaian itu. Benarkah aku akan melakukan ini? Gumamnya. Hatinya campur aduk antara gugup, takut, dan rasa penasaran yang membara. Di ruang kerja, dokumen-dokumen administrasi menumpuk. Arsen membaca ulang prosedur pasien miskin, memastikan identitas palsu yang akan ia gunakan masuk ke sistem rumah sakit. Ia menamai dirinya Arga Pradana. Seorang pria dari kota lain yang tak punya biaya cukup untuk perawatan. Tidak ada yang boleh mengenali dirinya. Tidak ada Dimas, sahabat sekaligus dokter yang paling dekat dengannya, kecuali sebagai pengingat jika situasi genting. Persiapan itu bukan hanya soal pakaian atau nama baru. Ia harus mengubah bahasa tubuh, nada bicara, dan ekspresi wajah. Setiap gerakan harus tampak lelah. Setiap senyum harus sederhana, dan setiap tatapan harus menyiratkan ketidakmampuan. Di meja, Arsen menulis beberapa catatan kecil tentang dirinya sebagai Arga. Riwayat penyakit palsu, keluhan yang umum ditemui pasien miskin, dan kebutuhan medis yang sederhana. Ia membaca berulang kali,
membayangkan bagaimana seorang pasien biasa berbicara dengan perawat dan dokter. Rasa gugupnya makin terasa saat ia melihat foto rumah sakit dari jendela kamarnya. Gedung itu tampak sama, megah dan rapi, tetapi ia tahu di dalam ada dunia lain yang belum pernah ia lihat. Dunia itu akan segera ia masuki, tanpa status bos, tanpa kekuasaan, hanya seorang pasien yang berharap dilayani dengan adil. Arsène menarik napas panjang. Ini harus kulakukan, katanya pada dirinya sendiri. Aku perlu tahu kebenarannya, bukan dari laporan atau grafik, tapi dari pengalaman nyata. Aku harus melihat bagaimana mereka memperlakukan pasien miskin, bagaimana mereka menolong atau mengabaikan mereka. Hanya dengan begitu, aku bisa mengubah rumah sakit ini menjadi lebih adil. Ia pun memutuskan langkah pertama. Besok pagi, ia akan masuk sebagai pasien, Arga Pradana. Ia meninggalkan kenyamanan kantornya, meninggalkan citra sempurna seorang pemilik rumah sakit, dan menghadapi dunia nyata yang belum pernah ia rasakan. Dan tanpa ia sadari, keputusan nekat ini akan membawanya bertemu dengan seseorang yang tak hanya menolongnya, tapi juga perlahan menembus hati yang selama ini dingin dan tertutup. Naila Hairunisa, suster berhijab yang dikenal karena kebaikan hatinya. Dengan senyum tipis dan detak jantung yang berdebar, Arsène menutup lemari, merapikan pakaian lusuh yang akan ia kenakan, dan bersiap untuk menjalani pengalaman yang akan mengubah hidupnya selamanya. Identitas baru. Pagi itu, udara di luar rumah sakit terasa segar, meski hiruk-pikuk kendaraan dan orang-orang yang lalu lalang memberi kesan tak pernah berhenti. Arsène Pradipta menundukkan kepala, mengenakan pakaian lusuhnya, kaos tipis berwarna abu-abu, celana panjang yang sedikit pudar, dan sepatu yang sudah usang. Tidak ada jas mewah, tidak ada dasi, tidak ada aura bos rumah sakit. Hanya seorang pria, biasa, yang terlihat kelelahan dan kesederhanaannya tampak jelas. Di tangannya, ia membawa tas kain kecil berisi dokumen identitas palsu, hasil rujukan rumah sakit lain, dan beberapa catatan medis yang sudah ia siapkan. Di mulutnya terselip sedikit gugup, tetapi matanya tetap waspada. Ia tahu, langkah ini akan menembus dunia rumah sakit dari sisi yang selama ini ia hanya lihat di laporan, sisi pasien yang tak mampu membayar lebih. Arsène melangkah ke lobi utama, melewati resepsionis yang tampak sibuk. Ia memperhatikan setiap detail, pengunjung yang terburu-buru, pasien yang tampak panik, suara monitor, aroma antiseptik, dan riuh perawat yang berjalan cepat. Semua terlihat nyata, jauh berbeda dari laporan rapi yang ia baca di kantornya. Di depan meja pendaftaran IGD, ia menyerahkan identitas palsu dengan tangan sedikit gemetar. "Nama saya Arga Pradana," ujarnya pelan, menekankan kesan seorang pasien yang baru datang dari kota lain dan tidak mampu membayar biaya tambahan. Seorang suster berhijab menatapnya. Senyumnya lembut, tetapi tatapannya tegas dan penuh perhatian. "Naila Hairunisa. Silakan duduk, Pak Arga. Kami akan menyiapkan ruang untuk Anda," kata Naila. Suaranya menenangkan seperti angin sejuk di tengah kepanikan lobi. Arsène menelan ludah. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Kenyamanan yang muncul dari sikap sederhana dan tulus seorang suster. Tidak ada rasa meremehkan, tidak ada tatapan sinis, hanya perhatian yang tulus. Setiap gerakannya, setiap kata yang diucapkan, seolah membuat Arsène merasa aman, walau ia sedang bermain peran sebagai pasien miskin. Ia menunggu di kursi plastik, memperhatikan Naila yang bergerak cekatan, menenangkan pasien lain, dan menata peralatan medis. Ada sesuatu dalam tatapan dan cara Naila berbicara yang berbeda dari kebanyakan staf. Ketulusan yang tidak bisa dipalsukan. Arsène sadar, ini baru permulaan. Identitas barunya, Arga Pradana, bukan hanya menyamar secara fisik, tapi harus hidup dengan pengalaman yang nyata. Ia akan merasakan bagaimana rasanya menjadi pasien miskin, bergantung pada kebaikan orang lain, dan menghadapi tantangan yang selama ini ia hanya lihat dari jauh. Dalam hatinya, ada satu pemikiran yang terus berulang. Aku harus tahu kebenaran,
dan aku harus melakukannya sendiri. Dan tanpa ia sadari, pertemuan pertamanya dengan Naila hari itu akan menjadi titik awal sebuah kisah yang akan menembus dinding kesempurnaan kehidupannya, membuka hati yang selama ini tertutup, dan membawanya pada perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tatapan pertama. Arsen duduk di kursi plastik yang sedikit keras. Tangannya menggenggam tas kain kecil. Lobi IGD penuh dengan suara riuh. Pasien yang menderita, keluarga yang cemas, monitor yang berbunyi, dan langkah cepat perawat yang mondar-mandir. Semua terlihat begitu berbeda dari laporan rapih yang biasa ia baca. Di tengah kekacauan itu, seseorang muncul dari balik meja perawatan. Seorang suster berhijab dengan seragam bersih. Wajahnya teduh, senyumnya tulus, tapi matanya tajam memperhatikan setiap pasien. Ia berjalan ke arah Arsen, langkahnya ringan, tetapi penuh keyakinan. "Pak Arga, silakan duduk, kami akan segera menyiapkan ruang untuk Anda," kata perempuan itu dengan suara lembut, menenangkan hati yang sebenarnya cemas. Arsen menatapnya. Ia terhenti sejenak, terpesona. Senyum itu hangat, tapi bukan sekadar senyum sopan. Ada keikhlasan, perhatian yang tulus, tanpa sedikit pun meremehkan atau bersikap sinis pada pasien yang terlihat lemah atau miskin. Tatapan Naila langsung menusuk ke hati Arsen, membuatnya sadar bahwa sikap seorang perawat bisa berbicara lebih banyak daripada ribuan laporan. Ada rasa nyaman, aman, dan diterima, meski ia sedang berpura-pura sebagai pasien miskin. Ia merasa, untuk pertama kalinya, ia benar-benar dilihat sebagai manusia, bukan angka di laporan. "Terima kasih atas bantuannya," kata Arsen pelan, suaranya sedikit gemetar. Ia sadar, meski hanya sebatas ucapan sederhana, interaksi pertama ini memberi dampak yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Naila membungkuk sebentar, lalu kembali menatap peralatan medis sambil sesekali menatap pasien lain dengan sama teliti dan lembutnya. Arsen memperhatikan setiap gerakan, cara ia memeriksa pasien, menyiapkan obat, bahkan senyumnya saat menenangkan anak-anak dan orang tua yang cemas. Semua terasa alami, tidak dibuat-buat. Arsen menarik napas panjang, meneguhkan diri. Tatapan pertama itu meninggalkan kesan mendalam. Ia tahu, Naila bukan sekadar suster biasa. Ada ketulusan dan keberanian dalam setiap tindakannya, sifat yang jarang ia temui, bahkan di antara para dokter dan staf rumah sakit terbaik. Dalam hatinya, Arsen tersenyum tipis, sadar satu hal, pertemuan pertama ini bukan hanya tentang pelayanan medis, tapi tentang manusia yang peduli dengan manusia lain. Dan tanpa ia sadari, tatapan pertama Naila itu mulai menumbuhkan rasa kagum yang akan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Sentuhan kepedulian. Ruang IGD terasa lebih tenang ketika Arsen dibawa ke sebuah ruang perawatan sederhana. Cahaya lampu yang hangat menyorot dinding putih bersih. Aroma antiseptik masih terasa, dan suara monitor berdetak ritmis di samping tempat tidur. Naila Hairunisa berdiri di sampingnya. Tangan yang terampil sudah menyiapkan peralatan. "Luka di lengan Anda agak dalam, Pak Arga. Kita harus membersihkannya dengan benar supaya tidak infeksi," ujarnya dengan nada lembut, tanpa sedikit pun nada menggurui. Arsen menatapnya. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu dalam sikap Naila, tenang, penuh perhatian, dan tulus. Ia merasa aman meski sedang berada dalam posisi lemah. "Tidak apa-apa, saya bisa menahannya sendiri," gumam Arsen, mencoba terdengar biasa, tapi Naila tersenyum ringan. "Tenang saja, Pak. Lebih baik saya yang membersihkan. Tapi kalau terasa sakit, beritahu saya, ya." Naila berkata sambil membuka perban lama dan menyiapkan antiseptik. Gerakannya lembut, seperti seorang seniman yang berhati-hati dengan setiap detail. Arsen menahan napas saat Naila membersihkan lukanya. Sentuhan tangannya tidak sembarangan. Setiap gerakan terasa penuh perhatian, penuh ketelitian. Ia membersihkan kotoran dan mengganti perban baru,
sambil sesekali menatap mata Arsen untuk memastikan ia nyaman. "Bagaimana rasanya?" tanya Naila setelah selesai membersihkan luka. Suaranya tetap lembut, penuh empati. "Lebih baik, terima kasih," jawab Arsen, menahan senyum. Ia tersadar, ini pertama kalinya ia merasakan kepedulian yang benar-benar tulus, bukan karena status atau imbalan. Tak berhenti di situ, Naila menyiapkan segelas air dan sebungkus roti sederhana. "Minum ini, Pak. Setelah Anda makan, energi akan kembali dan luka bisa lebih cepat sembuh," katanya sambil meletakkan makanan di meja samping tempat tidur. Arsen menatapnya. Hati terasa hangat. Kata-kata itu sederhana, tetapi tindakan Naila berbicara lebih keras daripada ucapan. Ia memastikan pasien yang lemah, yang tak mampu membayar mahal, tetap mendapat perhatian penuh, tetap diperhatikan, tetap dihargai sebagai manusia. Selama beberapa menit, Arsen hanya menatap. Ia mulai menyadari sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Pelayanan medis bukan sekadar prosedur, tapi juga hati yang peduli. Dan hati itu, hari ini, dimiliki oleh seorang suster muda berhijab bernama Naila. Ketika ia menelan roti dan meneguk air, Arsen merasa nyaman, seolah ada sebuah jendela kecil ke dunia lain, dunia di mana perhatian dan kebaikan bisa muncul dari tindakan sederhana. Sentuhan kepedulian Naila bukan hanya menyembuhkan lukanya secara fisik, tetapi mulai meresap ke dalam hatinya, menanam benih rasa kagum yang tak ia duga akan tumbuh begitu cepat. Di ruang perawatan itu, di tengah kesederhanaan dan ketulusan, Arsen mulai merasakan sesuatu yang baru, rasa hangat yang belum pernah ia temui, sebuah perasaan yang ia tidak tahu akan membawanya kemana. Hal yang tak ia duga. Arsen duduk di kursi samping ranjang, masih menikmati roti dan air yang Naila siapkan. Ia menatap sekeliling ruangan, mencoba mencerna pengalaman hari pertamanya sebagai pasien biasa. Namun ada sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Perhatian Naila padanya tidak seperti pada pasien lain. Saat Naila memeriksa luka di lengan Arsen untuk kedua kalinya, ia menatap mata Arsen sambil tersenyum. "Luka ini mulai membaik, Pak. Tapi jangan terlalu sering menggerakkan tangan. Ya, kalau terasa nyeri, langsung beritahu saya." Suaranya tetap lembut, tetapi ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Arsen menelan ludah. Ia tidak mengharapkan ini. Selama ini, ia membayangkan menjadi pasien miskin akan membuatnya merasa terabaikan atau diperlakukan seadanya. Tapi Naila memperlakukannya seperti anggota keluarga, bukan sekadar pasien yang harus diperiksa dan dicatat di sistem. Saat ia mencoba menolak bantuan untuk duduk lebih nyaman, Naila menepuk lembut bahunya. "Tidak apa-apa, Pak. Biarkan saya membantu. Ini hanya sebentar, dan saya ingin memastikan Anda nyaman." Arsen terdiam. Ia merasakan sesuatu yang hangat menyebar di dadanya. Kebaikan itu tulus, tidak ada pamrih, tidak ada rasa atas nama, profesionalisme yang kaku. Semua itu alami, seperti insting seorang yang peduli benar-benar pada orang lain. Kemudian Naila membantu Arsen menyesuaikan posisi tubuhnya agar tidak nyeri. Ia bahkan menata bantal dan selimutnya, memastikan ia tidak kedinginan, sambil sesekali menanyakan apakah ia lapar atau haus. Semua ini, rasanya, luar biasa, pikir Arsen. Ia tidak bisa menahan senyum tipis. Perasaan aneh mulai merayapi hatinya, perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya terhadap seorang suster. Ia merasa dihargai, diterima, dan diperhatikan dengan tulus. Di balik semua profesionalisme dan ketelitian, ada rasa hangat yang membuat Arsen berpikir, apakah ini yang dinamakan perhatian sejati? Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau status. Ia juga mulai menyadari hal lain. Setiap gerakan Naila, setiap kata yang diucapkan, membuatnya merasa nyaman dan aman, seolah berada di rumah sendiri, di tengah keluarga yang peduli. Dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia temui di antara laporan, grafik, atau staf rumah sakitnya sendiri.
Saat Naila tersenyum lagi sebelum meninggalkan ruangan untuk memeriksa pasien lain, Arsen menatapnya dengan kagum. "Siapa wanita ini?" gumamnya pelan. Rasa kagum itu bercampur penasaran, dan untuk pertama kalinya, Arsen merasakan sesuatu yang jauh lebih dari sekadar hormat atau rasa terima kasih. Ada getaran di hatinya yang tak bisa ia abaikan. Ia duduk sejenak, menatap jendela, dan menyadari satu hal. Penyamarannya sebagai pasien miskin bukan hanya membuka matanya pada realitas rumah sakit, tapi juga membuka hatinya pada seseorang yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Hari rawat inap. Arsen membuka matanya pagi itu dengan sinar matahari yang menembus jendela kecil di ruang rawat inap. Suasana tenang berbeda jauh dengan hiruk-pikuk lobi IGD kemarin. Ia menarik napas panjang, menyadari bahwa hari-hari sebagai pasien tidak semudah yang dibayangkan. Ia sengaja memperpanjang masa rawatnya. Luka di lengannya memang sudah membaik, tapi Arsen memutuskan untuk tinggal lebih lama, bukan karena sakit yang parah, tapi untuk mengamati bagaimana rumah sakit berfungsi dari sisi pasien yang tak mampu membayar biaya tinggi. Setiap pagi, ia melihat Naila datang lebih awal daripada perawat lain. Tanpa diminta, ia menyiapkan obat, menata infus, mengecek vital pasien lain, sambil tetap memberikan senyuman hangat dan kata-kata penyemangat. Arsen menyadari satu hal, perhatian Naila tidak terbatas pada pasien tertentu. Setiap orang mendapat perlakuan sama, tanpa pandang status sosial atau jumlah uang di rekening mereka. Hari itu, Arsen memperhatikan pasien yang lebih tua yang tampak kebingungan dengan formulir administrasi. Tanpa ragu, Naila duduk di sampingnya, membimbingnya dengan sabar, menanyakan apa yang ia butuhkan, memastikan prosedur tetap berjalan lancar tanpa membuat pasien merasa tertekan. Arsen menelan ludah. Kagum. Ini bukan hanya tugas seorang perawat. Ini kepedulian yang lahir dari hati. Selain itu, Arsen mencatat hal-hal yang tak pernah terlihat di laporan. Pasien yang harus menunggu lama karena administrasi, perawat yang kewalahan saat shift penuh, dokter yang buru-buru menuntaskan kunjungan. Semua itu nyata dan jauh dari angka statistik yang sempurna. Selama beberapa hari, Arsen mulai berinteraksi lebih banyak dengan Naila. Ia memperhatikan cara ia berbicara, caranya menenangkan pasien yang panik, dan cara ia tertawa ringan ketika berhasil membuat seorang pasien tersenyum meski dalam kondisi sakit. Setiap momen itu menanamkan rasa kagum yang semakin dalam di hati Arsen. Malahan, ada satu kejadian kecil yang membuat Arsen tersentuh. Seorang pasien miskin yang kesulitan makan karena gigi goyah hampir menelan makanan salah. Naila segera membantu, menyesuaikan porsi, bahkan menyuapi sebentar agar pasien tidak tersedak. Arsen menatap momen itu, menyadari bahwa tindakan kecil bisa menjadi bukti kebaikan yang besar. Di malam hari, ketika rumah sakit sedikit lebih tenang, Arsen duduk di sisi jendela, menatap lampu-lampu kota di luar. Ia mulai memahami bahwa kesempurnaan yang selama ini ia banggakan hanyalah kulit luar. Yang sebenarnya membuat rumah sakit hidup adalah hati para suster, perawat, dan dokter yang peduli, tanpa memikirkan imbalan atau pujian. Dan di tengah semua pengamatan itu, satu hal semakin jelas di benaknya. Naila Hairunisa bukan hanya seorang suster, ia simbol kebaikan yang nyata, manusia yang menghidupkan rumah sakit ini dengan ketulusannya. Arsen tersenyum tipis, menyadari bahwa hari-hari rawat inapnya bukan hanya membuka mata tentang rumah sakit, tapi juga membuka hatinya pada seseorang yang selama ini tak pernah ia duga akan begitu memikat. Naila, suster yang selalu datang. Hari demi hari, Arsen mulai menyadari satu pola. Naila selalu datang lebih awal daripada perawat lainnya. Bahkan sebelum alarm shift berbunyi, ia sudah terlihat menyiapkan obat-obatan, mengecek daftar pasien, dan memastikan setiap pasien miskin mendapat perhatian penuh. Arsen duduk di kursi samping tempat tidur. Matanya mengikuti gerakan Naila yang cekatan. Ia melihat bagaimana setiap langkah Naila dilakukan dengan penuh ketelitian. Menata obat, memeriksa infus, menanyakan kebutuhan pasien dengan senyum lembut, dan memberikan arahan kepada pasien yang bingung dengan cara yang sabar dan penuh empati. Luar biasa, gumam Arsen dalam hati. Ia sadar,
Ini bukan sekadar tugas atau rutinitas. Naila melakukan semua ini karena hati yang tulus, bukan karena ingin dilihat atau dipuji. Bahkan pasien yang sering dianggap merepotkan oleh orang lain selalu mendapatkan perhatian setara. Suatu pagi, Arsen menyaksikan kejadian kecil namun menyentuh hati. Seorang pasien tua yang tinggal di kelas ekonomi menatap obat yang diberikan dengan ragu. Naila mendekat, menepuk lembut bahu pasien itu, dan menjelaskan cara minum obat dengan suara menenangkan. Arsen terpaku melihat interaksi itu. Tidak ada rasa tergesa, tidak ada kesal, hanya kesabaran yang tulus. Setiap hari, Arsen menunggu kehadiran Naila. Ia menyadari bahwa senyum dan perhatian yang konsisten itu mulai menembus hatinya. Ia bukan lagi sekadar kagum pada profesionalisme Naila, tapi juga pada ketulusan yang muncul dari tindakan sehari-hari, hal-hal yang tak tertulis dalam laporan rumah sakit manapun. Arsen juga mulai memperhatikan detail kecil, bagaimana Naila selalu mengingat nama pasien, kondisi mereka, dan keluhan khusus yang sebelumnya pernah disampaikan. Ia menyiapkan obat tambahan untuk pasien yang lemah, menanyakan makanan yang bisa mereka konsumsi, bahkan menenangkan pasien yang ketakutan. Semua ini dilakukan tanpa diminta, tanpa pamrih, hanya karena ia peduli. Malam itu, setelah semua pasien terlelap, Arsen duduk di jendela kecil ruang rawat. Ia menatap lampu-lampu kota dan memikirkan sosok Naila. Setiap gerakan, setiap kata, setiap senyum, semuanya menumbuhkan rasa kagum yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia tersadar, perhatian Naila bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang hati yang memahami penderitaan orang lain dan ingin meringankannya. Dan Arsen, sebagai pasien yang menyamar, merasakan semua kebaikan itu secara langsung, lebih nyata daripada angka, grafik, atau laporan resmi manapun. Untuk pertama kalinya, Arsen merasa bahwa menjadi pasien miskin memberinya pelajaran yang tidak pernah ia dapatkan sebagai bos rumah sakit, bahwa ketulusan dan kepedulian dapat muncul dalam hal-hal sederhana, dan seseorang seperti Naila bisa mengubah dunia, satu pasien dalam satu waktu. Kisah hidup Naila. Hari itu, Arsen duduk di kursi samping ranjangnya, menatap Naila yang sedang menata obat-obatan. Ia sudah beberapa hari mengamati suster berhijab itu, dan setiap gerakan, setiap senyuman, selalu terasa tulus dan penuh perhatian. Tapi hari ini, sesuatu membuat Arsen penasaran lebih dalam. Ia ingin tahu mengapa Naila begitu berbeda dari suster lain. Saat Naila hendak meninggalkan ruang rawat untuk memeriksa pasien lain, Arsen menahan tangannya. "Naila, bolehkah saya bertanya sesuatu?" Suaranya terdengar ragu tapi tulus. Naila menoleh. Senyum lembutnya tetap ada. "Tentu, Pak Arga. Apa yang ingin ditanyakan?" Arsen menarik napas, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. "Kenapa? Kenapa kamu begitu tekun dan tulus merawat semua pasien? Bahkan pasien yang tidak mampu membayar banyak." Naila sejenak terdiam, lalu duduk kembali di samping ranjang. "Kalau boleh jujur, Pak, saya percaya merawat orang itu ibadah. Bagi saya, setiap pasien yang saya tangani adalah amanah. Amanah yang harus saya jalani dengan sepenuh hati." Arsen menatapnya. Kagum. "Ibadah?" Naila mengangguk. "Ya, saya percaya. Setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Memberikan perhatian, memastikan pasien nyaman, membantu mereka tetap sehat. Semua itu adalah cara saya bersyukur, cara saya menjalani hidup. Saya ingin setiap orang merasa dihargai, meski mereka tak punya banyak." Arsen terdiam. Kata-kata Naila sederhana, tetapi maknanya begitu dalam. Ia mulai menyadari bahwa ketulusan yang ia rasakan bukan kebetulan. Itu tumbuh dari prinsip hidup Naila sendiri, dari keyakinan yang mendorongnya untuk memberi tanpa pamrih. "Sejak kecil, saya selalu melihat orang tua saya membantu orang lain. Mereka tidak kaya, tapi selalu mengajarkan bahwa memberi itu tidak harus menunggu punya banyak. Jadi, merawat orang sakit, membantu mereka pulih,
Itu menjadi bagian dari hidup saya. Lanjut Naila, matanya berbinar dengan kehangatan. Arsen menelan ludah. Ia merasa hatinya tersentuh lebih dalam daripada sebelumnya. Selama ini, ia hanya melihat dunia dari angka, laporan, dan prosedur. Tapi Naila, dengan prinsip sederhana itu, menunjukkan bahwa perhatian dan ketulusan bisa jauh lebih kuat daripada status atau kekayaan. Ia juga menyadari satu hal, alasan Naila bekerja keras dan peduli bukan untuk pujian atau promosi. Semua yang ia lakukan murni dari hati. Dan hari itu, Arsen mulai merasakan perasaan yang berbeda, bukan sekadar kagum, tapi tumbuh rasa hormat dan kehangatan yang sulit dijelaskan. Terima kasih, Naila, karena sudah menunjukkan pada saya bahwa kebaikan bisa ada di mana saja. Bahkan di tempat yang selama ini saya kira hanya soal angka dan keuntungan, ucap Arsen pelan, dengan nada yang tulus. Naila tersenyum, menepuk tangan Arsen sebentar. Tidak usah berterima kasih, Pak Arga. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Yang penting, Anda bisa merasakan sendiri, dan belajar sesuatu dari pengalaman ini. Arsen menatapnya, menyadari satu hal yang tak bisa ia abaikan. Naila bukan hanya suster yang luar biasa, tapi juga wanita yang mampu menembus hatinya dengan ketulusan dan perhatian yang sederhana namun mendalam. Dan disitulah, benih perasaan yang lebih dari kagum mulai tumbuh, diam-diam menyelimuti hati Arsen. Tanpa ia sadari, perjalanan mereka baru saja mulai. Percakapan tengah malam. Malam itu, rumah sakit sudah sepi. Hanya terdengar detak monitor, langkah perawat yang bergantian memeriksa pasien, dan sesekali suara sirene ambulans dari luar. Lampu di ruang rawat agak redup, menciptakan suasana yang tenang dan intim. Arsen duduk di tepi ranjangnya, sementara Naila menata obat dan catatan medis di meja samping. Namun alih-alih segera pergi, ia menoleh pada Arsen dan tersenyum hangat. Masih terjaga, Pak Arga? Tanyanya lembut. Arsen tersenyum tipis. Ya, saya tidak bisa tidur. Ada hal-hal yang ingin saya tanyakan padamu, Naila. Naila duduk di kursi dekat jendela, menatapnya dengan mata bersinar. Silakan, apa yang ingin ditanyakan? Arsen menarik napas panjang. Kamu bekerja begitu keras setiap hari. Tapi apakah kamu tidak lelah, Naila? Bukankah rumah sakit ini melelahkan? Apalagi mengurus pasien yang banyak dan kadang sulit? Naila tersenyum, menundukkan kepala sejenak. Tentu lelah, Pak. Tapi setiap kali saya membantu pasien, melihat mereka tersenyum, atau merasa lebih nyaman, semua lelah itu hilang. Itu yang membuat saya merasa hidup ini bermakna. Arsen mengangguk perlahan, terkesan. Dan kamu benar-benar percaya ini ibadah, ya? Ya, jawab Naila. Matanya menatap jauh keluar jendela. Bagi saya, hidup sederhana itu indah. Tidak perlu mewah, tidak perlu selalu diperhatikan orang. Yang penting bisa memberi manfaat bagi orang lain, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Arsen tersenyum, hatinya terasa hangat. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Bukan sekadar kagum, tapi nyaman dan tenang berada di dekat Naila, berbicara tentang hal-hal yang penting bagi hidup. Kamu tahu, saya selalu membayangkan hidup ini penuh dengan kesempurnaan. Gedung tinggi, angka-angka yang rapi, kesuksesan yang terlihat. Tapi setelah bertemu kamu, saya mulai mengerti. Kebahagiaan bukan soal itu, tapi soal bagaimana kita bisa memberi dan merasakan ketulusan, kata Arsen, suaranya rendah tapi tulus. Naila menoleh padanya. Mata mereka bertemu. Ada kehangatan yang lembut, hampir seperti jendela kecil ke dunia lain. Benar, Pak Arga. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang kita miliki, sampai lupa menghargai apa yang bisa kita berikan pada orang lain. Dan itu, bagi saya, jauh lebih berharga daripada apapun. Mereka terdiam beberapa saat, menikmati keheningan malam yang tenang. Arsen menyadari satu hal, untuk pertama kalinya,
Ia merasa bisa berbicara tanpa harus menjaga citra atau status. Ia bisa menjadi dirinya sendiri, seorang pria yang penasaran dan ingin belajar, dan Naila mendengarkannya dengan tulus, tanpa menilai. Percakapan itu mengalir ke mimpi, keinginan sederhana, dan apa arti kebahagiaan bagi masing-masing. Arsen menceritakan bagaimana ia ingin rumah sakitnya bukan hanya efisien, tapi juga benar-benar peduli pada pasien miskin. Naila bercerita tentang mimpinya membantu orang-orang yang tak mampu mendapatkan perawatan yang layak, dan hidupnya yang sederhana tapi penuh makna. Saat malam semakin larut, Arsen tersenyum dalam hati. Ia menyadari bahwa hubungan mereka mulai tumbuh dari ketulusan dan empati, bukan dari kekayaan, status, atau penampilan. Dan malam itu, di ruang rawat yang sederhana, benih rasa kagum dan hangat mulai menembus hati Arsen dengan cara yang tak bisa ia abaikan. Hati yang mulai terusik. Pagi itu, sinar matahari menyusup perlahan ke ruang rawat inap. Arsen membuka matanya, dan seperti biasa, pikirannya langsung melayang ke satu hal. Apakah Naila sudah datang? Ia duduk di tepi ranjang, menatap jam di dinding. Beberapa menit terasa seperti jam. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia menyadari sesuatu yang aneh. Ia menunggu kehadiran Naila dengan perasaan yang berbeda. Bukan sekadar karena ia butuh perawat, tapi karena ia ingin melihatnya. Ketika pintu terbuka dan Naila masuk, senyumnya seperti sinar pagi yang menyinari seluruh ruangan. Arsen menelan ludah, menyadari bahwa tidak ada perasaan serupa yang pernah ia rasakan pada suster atau staf rumah sakit lain. Selama ini, semua perhatian profesional terasa biasa, tetapi Naila berbeda. Setiap pagi, Naila selalu memulai harinya dengan cekatan, menyiapkan obat, mengecek luka, memastikan Arsen makan dan minum dengan cukup. Namun ada hal yang tak bisa disangkal Arsen. Cara Naila menatap dan tersenyum padanya membuat hatinya bergetar. Senyum itu tulus, hangat, dan tanpa pretensi. Arsen mulai menyadari satu hal. Menunggu Naila datang kini menjadi bagian dari rutinitas yang membuatnya nyaman. Ia menikmati detik-detik sebelum ia muncul, menikmati suara langkahnya di lantai, dan cara ia menyapa pasien lain dengan kelembutan yang sama. Beberapa kali, Arsen menangkap dirinya tersenyum tipis tanpa sadar ketika Naila menatapnya atau sekadar menanyakan kabar. Kenapa aku merasa seperti ini? Pikirnya dalam hati. Selama ini, ia terbiasa menilai orang berdasarkan status, penampilan, atau kemampuan mereka. Tapi Naila hanya menunjukkan kebaikan hati, dan itu menembus segala dinding proteksi dalam dirinya. Hari demi hari, hati Arsen mulai terusik. Ia mulai menantikan pertemuan pagi dengan Naila lebih dari sekadar rasa ingin tahu sebagai pasien. Ada rasa hangat yang muncul di dadanya, sebuah kenyamanan yang tidak bisa ia jelaskan. Bahkan di luar jam perawatan, pikirannya sering melayang pada suster berhijab itu. Apa yang ia lakukan, bagaimana ia tersenyum, dan bagaimana kehadirannya membuat ruang rawat itu terasa lebih hidup. Di malam harinya, saat lampu rumah sakit redup dan koridor sepi, Arsen merenung. Ia tersadar bahwa perasaan ini bukan sekadar kagum atau rasa terima kasih, tapi sesuatu yang lebih dalam. Hatinya mulai menyentuh wilayah yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Perasaan yang mungkin saja bernama ketertarikan. Dan di tengah kesadaran itu, Arsen tersenyum tipis, membiarkan hatinya terusik dengan lembut. Menyadari bahwa penyamaran sebagai pasien miskin bukan hanya membukakan matanya tentang realitas rumah sakit, tapi juga membuka hatinya pada seseorang yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya, Naila Hairunisa. Rasa tak biasa. Hari itu, Arsen duduk di tepi ranjangnya, menatap jendela kecil yang memantulkan sinar matahari pagi. Tangannya memainkan tas kain kecil yang selalu dibawanya. Pikirannya tidak berhenti melayang pada satu hal. Naila. Selama beberapa hari, ia menyadari dirinya menunggu kehadiran Naila setiap pagi dengan rasa yang aneh. Awalnya, ia pikir itu hanyalah kagum pada ketulusan, perhatian, dan kebaikan hatinya. Namun kini, Arsen mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam,
Sesuatu yang membuat dadanya berdebar lebih cepat, pikirannya kadang kacau, dan senyumnya muncul tanpa disadari saat mengingat wajah Naila. Saat Naila datang dan tersenyum padanya seperti biasa, Arsen merasakan jantungnya berdetak tidak seperti biasanya. Ada kehangatan yang mengalir di dadanya, rasa nyaman yang tak bisa ia jelaskan, dan seketika ia sadar, perasaan ini bukan sekadar kagum. Ia mulai menelaah semua momen kecil yang ia alami bersama Naila. Cara ia menatapnya, cara menyentuh luka dengan hati-hati, cara menyiapkan makanannya, hingga kesabaran yang tiada tara saat menghadapi pasien lain. Semua itu terasa begitu nyata, begitu berbeda dari interaksi profesional yang pernah ia lihat. Jadi ini, perasaan apa? Gumam Arsen dalam hati, menunduk malu. Ia merasa canggung bahkan pada dirinya sendiri. Ia yang biasanya selalu mengendalikan situasi, kini bingung dengan hati sendiri. Perasaan ini lembut tapi kuat, halus tapi tak bisa diabaikan. Ia juga menyadari satu hal yang mengejutkan. Pikirannya sering melayang pada Naila bahkan di luar jam rawat. Ia ingin tahu kabarnya, ingin melihatnya tersenyum, ingin mendengar suaranya berbicara lembut. Dan semakin ia mencoba menahan diri, semakin kuat rasa itu muncul. Arsen menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Ia akhirnya mengakui pada dirinya sendiri, kagum itu hanyalah awal. Yang ia rasakan kini adalah ketertarikan yang nyata. Rasa hangat yang menembus dinding hati yang selama ini tertutup rapat oleh kesibukan dan kesuksesan. Di balik semua rutinitas rumah sakit, di balik penyamaran sebagai pasien miskin, Arsen menyadari satu hal, hatinya mulai jatuh pada Naila Hairunisa, tanpa ia sadari, dan tanpa ada cara untuk menahan perasaan itu. Dan rasa tak biasa itu, lembut namun tegas, mulai menuntunnya pada langkah-langkah yang akan membuat hidupnya berubah selamanya. Ujian kecil. Pagi itu, lobi rumah sakit kembali ramai. Arsen duduk di kursi ruang rawat, memperhatikan aktivitas perawat dan pasien. Matahari baru saja menembus jendela kaca, tapi kegaduhan sudah terasa di lorong administrasi. Seorang pasien miskin lain, seorang pria tua dengan wajah letih dan pakaian lusuh, datang dengan dokumen yang tampak tidak lengkap. Pegawai administrasi tampak ragu dan bersiap menolak pendaftaran. Arsen menahan napas. Ia tahu, bagi pasien biasa, penolakan seperti ini bisa sangat menyakitkan. Ia juga merasakan ketegangan yang berbeda karena ia berada di tempat yang sama, melihat keadilan diuji secara nyata. Tiba-tiba, Naila muncul dari lorong. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya. Suaranya lembut tapi tegas. "Dokumen beliau tidak lengkap, Suster. Harus menunggu atau kembali lagi besok," jawab salah satu staf administrasi. Naila melangkah ke depan, menatap pasien itu dengan senyum menenangkan. "Beliau sedang sakit dan tidak mampu kembali hari ini. Kita harus bantu, bukan menolak. Tolong proses pendaftaran beliau segera." Arsen terdiam, kagum. Ia melihat bagaimana Naila membela pasien miskin tanpa ragu, menghadapinya dengan tegas tapi tetap sopan, memastikan aturan administrasi tidak menghalangi kebaikan. "Pak, duduk di sini sebentar. Kami akan menyelesaikan administrasi untuk Anda," kata Naila pada pasien itu sambil membimbingnya ke kursi. Ia mengurus formulir, mengecek data, bahkan memastikan obat yang diperlukan tersedia tanpa menunggu lama. Arsen menatap semua itu dengan rasa kagum yang semakin mendalam. Ia menyadari bahwa keteguhan Naila bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal prinsip hidupnya sendiri. Setiap pasien layak mendapat perhatian, tanpa memandang status sosial. Ketika pasien itu tersenyum lega, meneteskan air mata kecil, Arsen merasakan sesuatu mengusik hatinya. Ia sadar, dunia yang selama ini ia kenal, penuh angka dan laporan, ternyata tidak sebanding dengan tindakan nyata seseorang yang peduli. Momen itu menjadi ujian kecil bagi Arsen sendiri. Hatinya tergerak, tidak hanya kagum, tapi juga mulai merasa terikat pada sosok Naila. Ia menyadari bahwa ketulusan seperti itu jarang ditemui, bahkan di antara orang-orang sukses sekalipun.
Dan ketika Naila meliriknya sebentar dengan senyum hangat setelah menyelesaikan urusan pasien itu, Arsen merasakan degup jantungnya meningkat. Senyum sederhana itu cukup untuk membuat hatinya terusik, tapi juga memberi rasa nyaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari itu, Arsen menyadari satu hal, di balik semua ujian kecil yang terjadi di rumah sakit, ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Perasaannya pada Naila mulai tumbuh semakin nyata, dan setiap tindakan kecilnya membuat hati Arsen terusik dengan cara yang tak bisa ia abaikan. Kekaguman mendalam. Hari itu, rumah sakit kembali sibuk. Arsen duduk di sudut ruang rawat, menyamar sebagai pasien miskin seperti biasa. Matanya tak lepas mengamati Naila. Ia melihat setiap gerakan suster berhijab itu, setiap senyuman dan kata-kata lembut yang ia ucapkan kepada pasien lain. Seorang pasien perempuan datang dengan kondisi lemah, tanpa ketakutan karena prosedur administrasi yang rumit. Arsen menahan napas saat beberapa staf administrasi tampak bersikap tegas, hampir menolak pasien itu karena dokumen belum lengkap. Namun Naila muncul. Langkahnya cepat namun tenang. Tenang, Bu. Kita akan bantu. Jangan khawatir. Duduklah dulu, saya yang urus semua. Katanya dengan suara lembut, menenangkan pasien itu. Arsen menatapnya. Hatinya terasa hangat. Keberanian Naila menegakkan keadilan untuk pasien miskin itu membuatnya terkesima. Ia berani menghadapi staf lain demi kebaikan pasien, tanpa peduli seberapa ribet atau melelahkan situasinya. Ia juga melihat ketulusan Naila dalam hal-hal kecil, bagaimana ia menata obat-obatan dengan rapi, memastikan setiap pasien mendapatkan perhatian yang sama, dan tetap tersenyum meski lelah. Setiap gerakannya menunjukkan ketulusan yang tulus, bukan karena ingin dilihat atau dipuji. Arsen menyadari sesuatu yang membuat hatinya terusik. Ia kagum pada Naila tanpa sadar bahwa ia sedang diawasi oleh bos rumah sakitnya sendiri. Semua yang ia lihat, keberanian, ketulusan, dan perhatian, adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah ia lihat di antara para staf senior atau dokter yang selalu berfokus pada angka dan prosedur. Dia luar biasa, gumam Arsen dalam hati. Bukan hanya perawat biasa, tapi manusia yang peduli, yang berani, dan tulus. Seiring waktu, kekaguman itu tidak lagi sekadar rasa hormat profesional. Ada perasaan hangat yang muncul di dadanya, sebuah kenyamanan yang membuatnya menantikan setiap kehadiran Naila. Ia menyadari, ketulusan yang ia kagumi itu mulai menembus hati dan perasaannya sendiri, menimbulkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa hormat. Arsen tersenyum tipis, menahan rasa canggung yang muncul setiap kali Naila menatapnya atau tersenyum padanya. Tanpa ia sadari, kekagumannya telah berubah menjadi ketertarikan yang perlahan tumbuh, dan setiap tindakan kecil Naila semakin menguatkan perasaan itu. Di ruang rawat yang sederhana itu, Arsen merenung, menyadari satu hal, penyamaran sebagai pasien miskin membukakan matanya pada dunia nyata, dan membuka hatinya pada seseorang yang benar-benar istimewa, Naila Hairunisa. Sahabat yang tahu rahasia. Sore itu, Arsen duduk di ruang administrasi rumah sakit yang sudah hampir sepi. Ia baru saja menyelesaikan observasi hariannya, memeriksa bagaimana pasien miskin diperlakukan, sambil terus memperhatikan Naila dari jauh. Hatinya terasa gelisah, kagum, nyaman, dan entah bagaimana, mulai terikat pada suster itu. Pintu terbuka, dan seorang pria masuk dengan langkah cepat namun santai. "Hei, Arsen," sapa pria itu dengan senyum lebar. Ia adalah Dimas, sahabat sekaligus dokter yang paling dekat dengan Arsen sejak lama. Arsen menoleh, tersenyum tipis. "Dimas, kau datang cepat." Dimas menatap Arsen dengan mata waspada. "Aku dengar kau masih menyamar sebagai pasien." "Serius, Arsen, aku tahu maksudmu, tapi kau mulai terlalu larut. Aku bisa lihat dari matamu, kau tidak hanya mengamati sistem rumah sakit, tapi ada sesuatu yang lain." Arsen menelan ludah, sedikit kaget. "Apa maksudmu?" Dimas duduk di kursi di hadapannya, mencondongkan badan.
Aku tahu kau kagum pada Naila. Tapi Arsen, jangan sampai penyamaran ini membuatmu kehilangan kendali. Kau bos rumah sakit. Kau bisa mengubah sistem tanpa harus menyamar. Tapi sekarang aku lihat, kau mulai jatuh hati padanya. Kau bisa terluka jika dia tahu siapa dirimu sebenarnya. Atau kalau kau terlalu larut sebelum waktunya. Arsen menunduk, menghela napas panjang. Benar, selama beberapa minggu terakhir, ia merasa hatinya terusik setiap kali Naila tersenyum, menatap, atau bersikap tulus padanya. Ia mulai menyadari, perasaan ini bukan sekadar kagum lagi. Ia mulai jatuh hati, dan Dimas akan bisa membaca semuanya dari tatapan dan sikapnya. Dimas, aku tahu, tapi aku tidak bisa menahan diri. Setiap hari, aku belajar tentang rumah sakit dari sisi pasien, tapi juga tentang Naila, tentang ketulusannya, keberaniannya, dan caranya membuat semua orang merasa dihargai. Ujar Arsen, suaranya pelan tapi tulus. Dimas tersenyum tipis, menepuk bahu Arsen. Itu manusiawi, Arsen. Tapi ingat, kau masih menyamar. Jangan sampai emosi menguasaimu. Amati, pelajari, tapi jangan terlalu terbawa perasaan sebelum waktunya. Kau ingin kebaikannya tetap murni, bukan karena statusmu nanti. Arsen menatap sahabatnya, merasa lega sekaligus sedikit gusar. Ia tahu Dimas benar. Penyamarannya memang untuk mengamati sistem rumah sakit, tetapi hatinya mulai kehilangan batas. Kagum dan ketertarikan telah bercampur, dan ia harus belajar menyeimbangkan rasa itu tanpa merusak ketulusan Naila. Baik, Dimas, aku akan berhati-hati, tapi aku tidak bisa menyangkal, perasaan ini nyata, kata Arsen pelan. Matanya menatap lantai sejenak sebelum menatap sahabatnya lagi. Dimas mengangguk. Tersenyum bijak. Itulah manusia, Arsen. Yang penting, jangan biarkan rahasia ini tercium orang lain terlalu cepat. Dan jangan sampai hatimu terluka karena terlalu cepat mengumbar perasaan. Arsen menarik napas panjang, menenangkan diri. Ia tahu jalan yang ia tempuh masih panjang, penyamarannya masih harus berlanjut, dan hatinya yang mulai terikat pada Naila harus dijaga dengan hati-hati. Agar rasa kagum itu tetap tulus dan tak merusak semua yang ia pelajari selama ini. Cemburu tanpa status. Siang itu, ruang rawat kembali dipenuhi suara monitor dan langkah perawat yang mondar-mandir. Arsen duduk di kursi samping tempat tidurnya, mengamati Naila yang sedang sibuk merawat beberapa pasien sekaligus. Seorang pasien pria, tanpa kesulitan bergerak karena luka di kakinya, baru saja dibawa ke ruang perawatan. Naila mendekat, tersenyum lembut, menepuk bahu pasien itu dengan sabar. Tenang, Pak, kita akan bantu Anda bergerak sedikit demi sedikit. Ucapnya dengan nada hangat. Arsen menatap, hatinya terasa aneh. Ada rasa gelisah dan canggung yang muncul, sesuatu yang ia tidak ingin akui pada dirinya sendiri. Ia tahu ia hanya menyamar sebagai pasien miskin, dan Naila berperan profesional. Memperlakukan semua pasien dengan ketulusan yang sama, tapi jantungnya berdegup lebih cepat. Kenapa aku merasa seperti ini? Gumam Arsen dalam hati. Ia merasakan cemburu tanpa dasar. Tidak ada hak, tidak ada status. Hanya perasaan yang muncul begitu saja karena Naila tertuju pada pasien lain. Arsen menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia sadar, ini bukan karena iri pada pasien pria itu, tapi karena perasaan yang mulai tumbuh pada Naila sendiri. Selama ini ia menolak untuk mengakuinya, menganggapnya sekadar kagum. Tapi melihat Naila bersikap hangat dan peduli pada orang lain, hatinya terasa tersentuh sekaligus gelisah. Ia menunduk sejenak, menatap tangan yang digenggam di pangkuannya. Perasaan itu baru dan membingungkan, tapi tidak bisa ia abaikan. Setiap senyum Naila, setiap perhatian yang ia berikan pada pasien lain, tanpa sadar membuat hati Arsen terusik dan cemburu. Lalu Naila menoleh, tersenyum ringan ke arahnya setelah membantu pasien itu. Arsen menatapnya, menahan senyum tipis dan rasa hangat yang muncul di dadanya. Ia sadar,
Perasaan ini nyata dan sulit ditahan, meski ia belum membuka identitasnya yang sebenarnya. Di sudut hatinya, Arsen tersadar satu hal. Ia jatuh hati tanpa status, tanpa janji, hanya karena ketulusan dan keberanian Naila menembus dinding hatinya. Dan rasa cemburu ini, meski tak rasional, menegaskan satu kenyataan yang tak bisa ia abaikan. Ia semakin terikat pada Naila, lebih dari yang pernah ia duga. Momen itu menjadi peringatan sekaligus pengakuan diam-diam bagi Arsen. Ia tahu, penyamaran dan observasinya bukan sekadar tugas lagi. Ini sudah menyentuh ranah hati, dan hatinya mulai tidak bisa berpura-pura. Hampir terbongkar. Hari itu, suasana rumah sakit terasa lebih sibuk dari biasanya. Arsen sedang duduk di ruang rawat, memperhatikan Naila merawat pasien-pasien lain. Ia baru saja membantu seorang pasien kecil mengambil obat ketika Farel, salah satu staf administrasi yang mengenal semua bos rumah sakit, lewat dan menatapnya dengan curiga. "Pak Arga, atau siapa ini sebenarnya?" gumam Farel di dalam hati. Ada sesuatu dalam cara Arsen bicara, gestur kecilnya, bahkan cara ia menatap dokumen, semuanya terasa familiar bagi Farel. Ia mengenal kebiasaan bos muda mereka, dan gerak-gerik Arsen hampir identik. Farel menatap Arsen lebih lama, mencoba mengingat-ingat. Kok, caranya bicara, intonasinya, ini aneh, pikirnya. Rasa penasaran dan sedikit kecurigaan mulai menggelayut di benaknya. Sementara itu, Arsen menyadari tatapan Farel. Jantungnya berdegup cepat. Ia sadar rahasia penyamarannya hampir terbongkar. Dalam hati, ia menenangkan diri, mencoba menjaga ekspresi tetap biasa dan santai. Ia menoleh sebentar ke arah Farel, tersenyum tipis, dan berkata dengan nada ringan, "Apakah ada yang bisa saya bantu?" Farel menelan ludah, sedikit bingung. "Ah, tidak, Pak, hanya melihat-lihat saja," jawabnya, mencoba menutupi rasa curiga. Ia memalingkan pandangannya seolah tidak ada apa-apa, tapi di dalam hati, alarm kewaspadaannya tetap menyala. Arsen menatap Farel pergi, menghela napas panjang. Hampir saja identitasnya terbongkar. Rasa lega bercampur tegang memenuhi dadanya. Ia menyadari bahwa setiap gerak dan kata-katanya sekarang harus lebih hati-hati, terutama karena Farel termasuk orang yang cerdas dan mudah mencatat hal-hal kecil. Di sisi lain, Arsen merasa situasi itu memperkuat tekadnya. Ia harus menjalankan penyamaran ini lebih hati-hati, tapi tetap bisa belajar dan mengamati Naila, bahkan jika hatinya semakin terguncang oleh perasaan yang muncul setiap hari. Arsen menoleh ke arah Naila yang sedang tersenyum pada pasien lain. Hatinya kembali hangat, tapi ia tahu satu hal, rahasia ini rapuh, dan semakin lama ia tinggal di rumah sakit, semakin besar risiko identitasnya terbongkar. Ia menutup mata sejenak, menenangkan diri, dan bertekad, penyamaran ini harus selesai dengan aman, dan hatinya harus tetap terjaga agar tidak mengganggu ketulusan Naila. Pengakuan hati Naila. Malam itu, rumah sakit sudah sepi. Hanya terdengar detak monitor dan langkah sesekali perawat yang bergantian memeriksa pasien. Arsen duduk di kursi samping ranjangnya, sementara Naila sedang menata obat-obatan untuk pasien terakhir yang malam itu dirawat. Tiba-tiba Naila menoleh padanya. Mata bersinar lembut. "Pak Arga, boleh saya bicara jujur sedikit?" tanyanya, suara pelan tapi mantap. Arsen mengangguk. Sedikit terkejut tapi menatapnya dengan penuh perhatian. "Tentu. Naila, apa yang ingin kamu katakan?" Naila menarik napas sejenak, lalu menatap Arsen dengan tulus. "Sebenarnya, saya selalu percaya pada hal sederhana dalam hidup. Saya ingin menikah dengan seorang pria yang sederhana, baik hati, dan tulus. Bukan yang hanya kaya atau punya status tinggi, tapi yang bisa menghargai orang lain, yang peduli pada sesama, dan yang punya hati yang bersih." Arsen terdiam, hatinya berdebar. Kata-kata itu langsung menembus hatinya, seolah menyingkap sebagian rahasia yang selama ini ia sembunyikan, bahwa ia jatuh hati pada Naila bukan karena statusnya, tapi karena ketulusannya.
Naila tersenyum tipis, melanjutkan. Saya tidak peduli seberapa besar rumah sakit atau jabatan seseorang. Yang penting adalah hati dan cara mereka memperlakukan orang lain. Itu yang membuat seseorang layak dicintai menurut saya. Arsen menelan ludah. Matanya menatap Naila dengan perasaan campur aduk. Kagum, terharu, dan tersentuh. Selama ini ia berpikir bahwa penyamarannya hanya untuk belajar tentang sistem rumah sakit. Tapi kini, hatinya semakin jelas mulai tertuju pada Naila, sosok yang selama ini membuatnya nyaman dan kagum tanpa syarat. Kalau orang yang baik hati dan tulus itu ternyata ada di dekat saya, apakah saya berani mengakuinya? Gumam Arsen dalam hati, menatap Naila dengan rasa ingin tahu yang campur aduk. Naila menepuk tangan Arsen lembut. Yang penting, Pak Arga, tetaplah menjadi diri sendiri, dan jangan takut pada perasaan yang tulus. Ketulusan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Arsen tersenyum tipis, hatinya hangat. Kata-kata Naila sederhana, tapi maknanya dalam. Ia tahu satu hal, rasa kagum yang ia rasakan selama ini kini semakin jelas menjadi ketertarikan yang tulus, dan mungkin, cintanya sendiri mulai menumbuhkan benih harapan. Malam itu, di ruang rawat yang sederhana, Arsen menyadari bahwa pengakuan hati Naila bukan hanya membuka rahasia keinginannya dalam cinta, tapi juga membuka jalan bagi hatinya sendiri untuk mulai berani merasakan perasaan yang selama ini ia pendam. Dilema Arsen. Siang itu, Arsen duduk di sudut ruang rawat, menatap jendela sambil memainkan tangan. Hatinya gelisah, campur aduk antara kagum, nyaman, dan perasaan yang semakin dalam pada Naila. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Identitasnya sebagai bos rumah sakit masih tersembunyi. Ia menghela napas panjang. Kalau Naila tahu siapa aku sebenarnya, apa yang akan ia pikirkan? Gumamnya dalam hati. Ia takut pengakuan itu akan merusak semua yang tulus antara mereka selama ini. Ia takut Naila akan menganggap perhatian dan senyumnya hanyalah bagian dari sandiwara, sesuatu yang direkayasa. Selama berhari-hari, Arsen memperhatikan setiap gerak dan kata Naila dengan rasa kagum yang tulus. Senyum yang hangat, perhatian yang murni, bahkan keteguhannya membela pasien miskin, semua itu membuat hati Arsen terguncang. Dan kini, bayangan bahwa semua itu bisa berubah jika rahasianya terbongkar membuatnya gelisah. Ia menatap lantai, membayangkan reaksi Naila. Mungkin ia akan merasa tertipu, mungkin ia akan kecewa, atau bahkan marah. Aku tidak mau menyakiti Naila, pikirnya. Aku ingin semua ini tetap murni, tetap tulus, dan aku ingin perasaannya berkembang karena hatinya sendiri, bukan karena status atau kekayaanku. Arsen menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Dilema itu berat. Antara keinginan untuk mengungkapkan perasaannya dan kebutuhan menjaga rahasia agar hubungan yang tumbuh secara natural tetap utuh. Ia tahu, setiap langkah salah bisa merusak kepercayaan dan ketulusan Naila. Hatinya juga sadar bahwa penyamaran ini membuatnya lebih dekat dengan Naila, tapi sekaligus membuatnya rentan terhadap rasa bersalah dan cemburu. Arsen menyadari satu hal yang menakutkan. Ia jatuh hati pada Naila, tapi ia harus terus berpura-pura menjadi orang lain. Ia menatap Naila dari jauh, yang sedang tersenyum menenangkan pasien lain. Hatinya bergetar. Arsen tahu, rasa cintanya semakin dalam, tetapi dilema identitasnya tetap membayangi. Bagaimana caranya aku bisa tetap tulus, tetap dekat, tanpa merusak semua yang sudah kubangun, dan tanpa membuatnya tersakiti? Gumamnya lirih. Hari itu, Arsen menyadari satu kenyataan pahit sekaligus indah. Cinta dan kebenaran terkadang berada di jalur yang berbeda, dan hatinya harus memilih dengan sangat hati-hati agar ketulusan Naila tetap utuh. Hari pulang. Pagi itu, udara di rumah sakit terasa lebih hangat dari biasanya. Arsen duduk di tepi ranjangnya, menatap jendela sambil mendengarkan suara langkah perawat yang mondar-mandir. Hatinya terasa campur aduk. Lega karena kesehatannya membaik, tapi sekaligus gelisah. Seorang dokter masuk, membawa senyum profesionalnya.
Pak Arga, hasil pemeriksaan terakhir menunjukkan bahwa kondisi Anda sudah stabil. Secara medis, Anda boleh pulang hari ini, ucapnya. Arsen tersenyum tipis, menahan rasa canggung yang muncul di dadanya. Secara fisik, ia siap meninggalkan rumah sakit. Tapi hatinya, ia belum siap berpisah dengan Naila dan rutinitas yang telah membuatnya nyaman selama beberapa minggu terakhir. Naila muncul sebentar kemudian, tersenyum hangat saat melihat Arsen duduk di kursi. Bagaimana rasanya, Pak? Sudah siap pulang? Tanyanya lembut. Arsen menelan ludah, hatinya terasa sesak. Secara fisik, iya, tapi aku belum siap meninggalkan rumah sakit ini. Dan kamu? Jawabnya jujur, meski nadanya pelan. Naila menatapnya dengan mata hangat, seolah memahami tanpa kata-kata lebih banyak. Arsen menyadari satu hal, setiap pagi menunggu kedatangan Naila, setiap senyum dan perhatian yang ia berikan, telah membuat hatinya terikat dengan cara yang tidak bisa ia abaikan. Sambil mengemas barang-barangnya, Arsen menatap sekeliling ruang rawat yang sederhana tapi penuh kenangan kecil. Senyum Naila saat membantu pasien, kata-kata lembutnya, dan momen-momen kecil yang membuat hari-harinya terasa berarti. Semua itu membuatnya sadar, meski ia meninggalkan rumah sakit secara fisik, hatinya belum siap berpisah dari sosok Naila yang telah begitu memikat. Saat Naila menepuk bahunya, tersenyum hangat, Arsen merasakan jantungnya berdebar. Ia tahu satu hal. Perasaan yang tumbuh selama penyamaran ini bukan sekadar kagum atau rasa terima kasih. Ia mulai jatuh cinta, dan meninggalkan rumah sakit akan membuatnya menghadapi dilema baru. Apakah ia berani mengungkapkan perasaannya atau tetap menyembunyikan identitasnya? Di pintu keluar, Arsen berhenti sejenak, menatap Naila dari jauh. Senyumnya hangat, matanya tulus. Ia tahu, pulang hari ini bukan akhir dari semuanya. Ini hanya babak baru, babak di mana hatinya mulai menuntun langkahnya untuk mengambil keputusan tentang cinta dan keberanian untuk jujur. Pertemuan di luar rumah sakit. Beberapa hari setelah pulang dari rumah sakit, Arsen merasa ada yang hilang dari hari-harinya. Rutinitas berjalan normal, tapi hatinya terasa kosong tanpa kehadiran Naila yang selalu membuat pagi dan sore lebih hangat. Suatu sore, Arsen memutuskan untuk kembali menemui Naila. Ia tetap menyamar, berpakaian sederhana seperti pasien miskin dulu, membawa tas kain lusuh yang sama. Tujuannya sederhana, ingin bertemu, ingin menghabiskan waktu bersama, tanpa mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Ia menunggu di sebuah warung kecil di dekat rumah sakit. Beberapa menit kemudian, Naila muncul, berjalan pelan sambil tersenyum saat melihatnya. Pak Arga? Tanyanya ragu tapi hangat. Arsen tersenyum tipis. Hai, Naila. Bolehkah kita duduk sebentar? Aku ingin mengajakmu minum teh. Mereka duduk di meja kayu sederhana, gelas teh panas di tangan. Suasana begitu hangat meski sederhana. Tidak ada lampu mewah, tidak ada laporan atau prosedur rumah sakit, hanya percakapan dan kehadiran satu sama lain. Arsen menatap Naila, merasa nyaman lebih dari biasanya. Aku hanya ingin berbicara, menikmati teh, dan melihatmu tersenyum lagi, ucapnya pelan, hati berdebar. Naila tersenyum, menunduk sebentar. Aku senang kau mau duduk di sini. Kadang hal sederhana seperti ini jauh lebih berarti daripada segala kemewahan. Percakapan mereka mengalir alami. Mereka berbagi cerita kecil, tentang mimpi, tentang hari-hari di rumah sakit, tentang hal-hal yang membuat mereka bahagia. Arsen merasa hubungan mereka semakin hangat, semakin dekat, tanpa tekanan dan tanpa harus menjaga status. Setiap kali Naila tertawa kecil, hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa perasaan yang tumbuh selama penyamaran kini terasa semakin nyata, dan setiap interaksi sederhana membuatnya semakin sulit menahan diri. Arsen menyesap teh panasnya, menatap Naila dengan lembut. Aku senang bisa duduk di sini bersamamu, Naila. Seolah dunia hanya milik kita berdua untuk beberapa saat, katanya pelan. Naila menatapnya, mata bersinar. Aku juga merasa begitu,
Pak Arga, tidak ada status, tidak ada gelar, hanya kita, teh, dan percakapan yang tulus. Momen itu membuat Arsen tersadar satu hal. Kedekatan tidak selalu harus mewah atau dramatis. Kadang hal sederhana yang tulus bisa menembus hati lebih dalam daripada apapun. Dan di warung kecil itu, dengan teh hangat di tangan dan senyum Naila di depannya, Arsen merasa hatinya semakin mantap pada perasaan yang selama ini ia pendam. Jatuh cinta pada wanita yang tulus dan sederhana, Naila Hairunisa. Benih cinta terucap. Senja itu, warung kecil tempat mereka biasa duduk terasa lebih hangat. Cahaya matahari yang menembus jendela kayu memantul di wajah Naila, membuat senyumnya terlihat lembut dan menenangkan. Arsen menatapnya. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Mereka telah menghabiskan waktu beberapa jam hanya dengan teh sederhana dan percakapan ringan. Namun setiap kata terasa begitu berarti. Arsen merasa nyaman. Tidak ada tekanan. Tidak ada peran atau status. Hanya dua hati yang berbicara tulus. Aku senang bisa duduk di sini bersamamu, Naila. Rasanya nyaman. Arsen memulai. Suaranya pelan tapi penuh perasaan. Naila menatapnya. Mata bersinar lembut. Aku juga, Pak Arga. Aku merasa tenang dan nyaman saat bersamamu. Seolah dunia ini tidak rumit sama sekali. Arsen tersenyum tipis. Hatinya terasa hangat. Ia menunduk sejenak sebelum melanjutkan. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Aku merasa seolah hatiku menemukan tempatnya saat dekat denganmu. Naila menunduk sebentar. Tersipu, lalu menatapnya lagi dengan mata penuh kejujuran. Aku juga begitu. Arga, aku merasa nyaman, aman, dan bahagia saat berada di dekatmu. Rasanya, seperti aku bisa menjadi diriku sendiri. Keduanya saling menatap, hening sejenak namun penuh makna. Kata-kata sederhana itu, pengakuan kecil tentang kenyamanan dan kedekatan hati, sudah cukup. Benih cinta mulai terucap tanpa harus mengumbar status atau kekayaan. Hanya karena ketulusan dan rasa nyaman yang sama-sama mereka rasakan. Arsen tersenyum tipis. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia merasa lega dan sekaligus bahagia. Selama ini penyamaran sebagai pasien miskin membuatnya takut mengungkapkan perasaan. Tapi kenyamanan yang mereka rasakan membuat semuanya terasa benar. Mereka kembali menyesap teh masing-masing. Namun kini suasana terasa berbeda. Ada getaran hangat yang tak perlu diucapkan, karena kata-kata mereka sudah menyentuh hati masing-masing. Arsen sadar satu hal, benih cinta itu sudah ada, tumbuh perlahan, dan kini sulit ditahan lagi. Dan di warung kecil itu, dengan teh hangat di tangan dan senyum tulus di depan mata, Arsen dan Naila menemukan kenyataan sederhana tapi indah. Perasaan nyaman yang tulus bisa menjadi awal dari cinta yang lebih dalam. Kebenaran tak bisa lama disembunyikan. Hari itu, rumah sakit mengadakan rapat besar di aula utama. Semua staf, dokter, dan perawat diwajibkan hadir. Naila masuk, mengenakan seragamnya yang rapi. Matanya bersinar karena semangat bekerja dan rasa tanggung jawab. Ia belum tahu. Hari ini akan menjadi momen yang mengubah segalanya. Arsen datang dari pintu lain, tetapi kali ini ia tidak menyamar. Ia mengenakan jas rapi, berdiri di podium dengan percaya diri, siap memimpin rapat sebagai pemilik rumah sakit. Suara ketukan palu mengisyaratkan rapat dimulai, dan semua mata tertuju padanya. Naila berjalan ke aula, membawa catatan dan berusaha fokus pada agenda rapat. Namun begitu matanya menangkap sosok Arsen di podium, jantungnya seketika berdegup kencang. Ia menatap dengan tak percaya. Arga? Bisiknya pelan. Arsen menatap Naila sebentar. Senyum tipisnya terselip di bibir. Ia tahu momen ini akan datang. Kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan. Ia melanjutkan rapat, membahas rencana dan strategi rumah sakit dengan profesionalisme yang mengesankan. Semua staf mendengarkan dengan serius, tapi bagi Naila, hanya satu hal yang membuatnya terpaku.
Arsen yang selama ini ia kenal sebagai pasien miskin, berdiri di podium sebagai pemilik rumah sakit. Ia merasakan campuran perasaan, kaget, bingung, sedikit terluka karena merasa selama ini mungkin diperhatikan hanya sebagai pasien, namun juga kagum melihat karisma dan dedikasi Arsen di depan semua orang. Arsen menatapnya sejenak dari podium, dan senyum itu membuat Naila tersentak. Hangat, tulus, tapi juga penuh makna. Setelah rapat selesai, semua staf meninggalkan aula, namun Naila tetap berdiri, mencoba mencerna kenyataan. Arsen menuruni podium, langkahnya mantap. Naila, ucapnya lembut saat mendekat. Aku tahu ini mengejutkan. Aku seharusnya memberitahumu lebih awal. Tapi aku ingin kau melihatku sebagai diri sendiri, bukan karena status atau kekayaan. Naila menunduk, menahan campuran perasaan yang kompleks. Arga, aku tidak tahu harus berkata apa, gumamnya pelan. Ia menatap Arsen, mencoba memahami. Perasaan nyaman yang selama ini ia rasakan tetap nyata, meski identitasnya berubah. Arsen meraih tangan Naila sebentar, lembut tapi tegas. Yang penting, Naila, semua perhatian, semua rasa nyaman, semua yang kau rasakan padaku selama ini, itu nyata. Aku tetap sama, hanya kini kau tahu siapa aku sebenarnya. Hening sejenak. Naila menatap Arsen. Senyum tipis muncul di wajahnya. Meski hatinya sempat terkejut, ia merasakan satu hal yang tetap sama. Ketulusan Arsen selama ini tidak berubah, dan perasaannya tetap tulus. Di aula yang luas itu, di tengah kenyataan yang mengejutkan, Naila menyadari satu hal, kebenaran mungkin mengejutkan, tapi ketulusan tidak bisa dipungkiri, dan perasaan nyaman yang tumbuh selama ini tetap utuh, sekarang dengan kejelasan yang baru. Dunia Naila runtuh. Setelah rapat besar itu, Naila duduk di ruang istirahat perawat, menatap langit-langit dengan mata kosong. Hatinya bergejolak, campur aduk antara kaget, kecewa, dan sakit hati. Semua yang ia rasakan selama ini, kenyamanan, rasa percaya, bahkan benih cinta yang mulai tumbuh, tiba-tiba terasa seperti kebohongan. Ia masih mengingat momen-momen kecil bersama Arsen, senyum lembut, perhatian tulus, percakapan sederhana di warung, hingga kehangatan yang ia rasakan saat duduk bersamanya. Tapi kini, setiap momen itu dirasakannya seolah dibayangi satu kenyataan pahit. Arsen bukanlah pasien miskin yang ia kenal, tapi bos rumah sakit sendiri. Naila menutup wajahnya dengan tangan, menahan air mata yang hampir jatuh. Kenapa harus menyembunyikan identitasnya selama ini? Apa semua ini hanya sandiwara? Gumamnya dalam hati, perasaan kecewa menyayat hatinya. Ia merasa dibohongi. Selama ini ia telah membuka hati, merasa nyaman, bahkan mulai percaya bahwa ia menemukan seseorang yang sederhana, tulus, dan baik hati. Tapi kenyataan itu menghancurkan perasaan yang telah ia rawat dengan sabar dan hati-hati. Dunia Naila runtuh dalam sekejap, dan ia tidak tahu harus percaya atau menjauh. Dalam kepalanya, semua pertanyaan berseliweran. Apakah perhatian itu tulus? Apakah senyum dan kebaikannya hanya untuk menutupi identitasnya? Bagaimana aku bisa percaya lagi? Merasa hancur, Naila memutuskan untuk menjauh. Ia menahan diri dari bertemu Arsen dan menghindari kontak mata. Bahkan saat Arsen mencoba mendekat dan menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Aku harus menenangkan diri, aku harus berpikir, bisiknya lirih, sambil berusaha menahan perasaan yang campur aduk. Sementara itu, Arsen merasa jantungnya sesak. Ia menyadari kesalahannya. Meski niatnya tulus, penyamaran itu telah melukai orang yang paling ia pedulikan. Ia ingin menjelaskan, ingin meminta maaf. Tapi Naila menutup diri sepenuhnya. Di ruang istirahat yang sepi itu, Naila menyadari satu hal pahit. Kepercayaan yang dibangun dengan tulus bisa runtuh dalam sekejap jika diselimuti kebohongan, dan ia harus memutuskan apakah hatinya bisa menerima penjelasan atau tetap menjauh. Hari itu, dunia Naila runtuh, dan Arsen tahu,
Ia harus berjuang lebih keras daripada sebelumnya untuk membuktikan ketulusannya dan menebus luka hati yang ia ciptakan. Penjelasan tulus. Hari itu, Arsen menunggu di taman kecil dekat rumah sakit. Udara sore yang hangat dan suara dedaunan yang bergesekan tidak bisa menenangkan kegelisahannya. Ia tahu Naila masih marah dan kecewa, dan hatinya hancur karena menyadari rasa sakit yang ia timbulkan. Saat Naila muncul, langkahnya ragu. Mata Naila merah tipis, bibirnya menahan kata-kata, tapi tatapannya jelas penuh ketegangan. Arsen berdiri, menunduk sedikit sebagai tanda hormat, dan berkata pelan, "Naila, bolehkah aku bicara denganmu sebentar?" Naila menatapnya dingin, tapi akhirnya mengangguk. "Baik, tapi aku tidak janji akan mendengar semuanya," ucapnya pelan, menahan emosi. Arsen menarik napas panjang. "Aku tahu penyamaran ini membuatmu merasa dikhianati, dan aku tidak bisa membayangkan betapa kecewanya hatimu. Tapi aku ingin kau tahu, semua yang kulakukan bukan untuk bermain-main atau mempermainkanmu. Aku hanya ingin melihat dunia dari sisi pasien, untuk memahami kebenaran pelayanan rumah sakit, dan aku tidak pernah menyangka, selama proses itu, aku akan jatuh hati padamu." Naila menatapnya. Tatapannya mulai melembut, tapi masih ada keraguan di mata itu. Arsen melanjutkan, suaranya lirih namun tulus. "Sejak hari pertama aku dirawat, perasaanku padamu nyata. Setiap perhatianmu, setiap senyummu, semuanya membuatku jatuh cinta. Aku tidak pernah berpura-pura dengan perasaanku. Ketulusanmu membuatku ingin menjadi lebih baik, ingin dekat denganmu. Dan aku memilih menyamarkan diri bukan untuk menyakiti, tapi karena aku takut jika langsung terbuka, semuanya akan terasa berbeda, dan aku akan kehilangan kesempatan untuk melihatmu sebagaimana adanya, tulus dan baik hati." Naila menunduk sejenak, menahan air mata yang ingin jatuh. Hatinya terasa campur aduk, sakit karena merasa dibohongi, tapi juga tersentuh oleh ketulusan Arsen yang ia rasakan jelas dari nada suaranya dan tatapan matanya. Arsen melangkah lebih dekat, menatapnya dengan mata penuh harap. "Aku minta maaf, Naila. Aku tidak ingin menyakiti hatimu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa perasaanku tidak pernah bohong, dan aku ingin kau percaya bahwa semuanya nyata, dari awal hingga sekarang." Hening sejenak, Naila menatap Arsen, merasakan kejujuran yang tulus dan perasaan hangat yang selama ini ia rasakan kini bertemu dengan kejelasan. Air mata mulai mengalir, tapi kali ini disertai kelegaan. Ia tersenyum tipis, suara pelan. "Arga, aku bisa merasakannya. Aku tahu kau tulus." Arsen tersenyum lembut, hati lega. Ia akhirnya bisa menarik napas panjang, karena pengakuannya diterima. Benih cinta yang selama ini tumbuh dalam diam kini mendapat pijakan nyata. Kejujuran dan ketulusan hati mereka saling bertemu. Dan di taman kecil itu, di bawah cahaya sore yang hangat, Arsen dan Naila merasakan satu hal yang sama. Perasaan mereka nyata, tulus, dan kini tak lagi terselubung rahasia atau kebohongan. Waktu untuk memahami. Beberapa hari setelah pengakuan Arsen, Naila duduk di ruang istirahat perawat, menatap jendela yang menyalurkan cahaya sore. Hatinya masih campur aduk, antara lega karena Arsen tulus, tetapi juga tersisa rasa sakit karena selama ini ia merasa dibohongi. Ia menarik napas panjang, menutup mata, dan mulai merenung. Ia mengingat kembali semua momen bersama Arsen selama masa penyamaran, senyum hangat yang selalu ia berikan kepada pasien, perhatian yang tulus setiap kali ia merawat, percakapan sederhana yang membuatnya nyaman, bahkan cara Arsen menahan diri dan tetap sabar meski kesulitan. Setiap kenangan itu membuat Naila tersadar satu hal. Perhatian Arsen selama ini bukan sandiwara. Semua kebaikan yang ia tunjukkan adalah nyata, dan rasa nyaman yang ia rasakan padanya pun nyata. Hatinya mulai mencair, menyadari bahwa di balik kebohongan identitas, ada ketulusan yang tidak bisa ia abaikan. Ia tersenyum tipis, air mata perlahan jatuh, bukan karena sedih, tapi karena mengerti. "Arga, selama ini kau memang tulus.
Semua yang kulihat dan rasakan, semuanya nyata, gumam Naila lirih. Momen itu memberinya waktu untuk memahami bahwa cinta bukan hanya soal siapa seseorang di mata dunia, tapi tentang hati yang tulus, perhatian yang nyata, dan rasa nyaman yang tumbuh secara alami. Ia menyadari bahwa Arsen telah menunjukkan semua itu sejak awal, bahkan ketika ia menyamar sebagai pasien miskin. Naila menunduk sejenak, menatap tangannya sendiri. Ia tahu sekarang bahwa perasaannya pada Arsen tidak salah, dan semua luka karena kebohongan identitas perlahan bisa sembuh, karena ketulusannya lebih besar daripada kebohongan itu sendiri. Hari itu, Naila mengambil keputusan dalam hatinya. Ia butuh waktu untuk sepenuhnya menerima Arsen, untuk memahami semua yang telah terjadi, dan membiarkan perasaan itu tumbuh tanpa terburu-buru. Waktu menjadi kunci untuk menyatukan kepercayaan dan cinta mereka. Dan di ruang istirahat yang tenang itu, Naila tersenyum tipis, hati lega. Ia siap untuk perlahan membuka dirinya kembali, mengetahui bahwa Arsen tidak pernah berhenti tulus, dan ia bisa mempercayainya sepenuhnya. Keputusan hati. Sore itu, Naila berdiri di taman rumah sakit, memandang cahaya matahari yang mulai redup. Hatinya terasa tenang, setelah beberapa hari merenung tentang semua yang terjadi, tentang penyamaran Arsen, semua kebaikan dan perhatian yang ia tunjukkan, dan perasaan yang tumbuh di antara mereka. Arsen datang dari arah jalan setapak. Langkahnya mantap, wajahnya menenangkan seperti biasa. Ia tersenyum lembut saat melihat Naila, dan tanpa banyak kata, ia duduk di bangku di sebelahnya. Naila menatapnya lama, mengambil napas dalam-dalam. "Arga," suaranya lembut, sedikit tersendat. "Aku sudah memikirkan semuanya, tentang siapa kamu sebenarnya, tentang masa lalu saat kau menyamar, dan semua yang kulihat selama itu." Arsen menunggu, tatapannya penuh harap namun sabar. "Aku mendengarkan," katanya pelan. Naila tersenyum tipis, matanya menatap lurus ke Arsen. "Aku menerima kamu, bukan karena statusmu sebagai bos rumah sakit, bukan karena kekayaan atau jabatanmu. Aku menerima kamu sebagai pria yang tulus, yang dulu menjadi pasien sederhana di mataku. Pria yang perhatian, baik hati, dan selalu membuatku nyaman. Semua itu lebih penting daripada apapun." Arsen merasakan jantungnya berdebar cepat. Ia menunduk sebentar, lalu tersenyum hangat. "Naila, kau tidak tahu betapa bahagianya aku mendengar itu. Semua yang kulakukan, semua rasa yang kuberi, hanya karena aku ingin kau merasakan ketulusanku, bukan karena aku bos atau kaya." Naila menggenggam tangan Arsen dengan lembut. "Aku tahu, Arga, dan itu yang membuatku yakin. Aku ingin tetap dekat denganmu, bukan karena apa yang kau punya, tapi karena siapa dirimu sebenarnya, yang tulus, baik hati, dan membuatku nyaman sejak awal." Arsen tersenyum, hatinya hangat, dan ia menarik napas panjang. Akhirnya, setelah semua kebohongan identitas, penyamaran, dan dilema hati, Naila memilih menerima dirinya apa adanya, sebagai pria yang pernah menjadi pasien sederhana dan kini tulus mencintainya. Di taman itu, dengan cahaya sore yang hangat, mereka duduk berdua dalam keheningan yang damai. Tanpa kata-kata mewah, tanpa status yang menghalangi, hati mereka saling bertaut dengan kejujuran dan ketulusan yang nyata. Dan Arsen tahu satu hal, akhirnya, ia bisa mencintai Naila tanpa harus menyembunyikan siapa dirinya. Dan Naila mencintainya bukan karena harta atau jabatan, tapi karena ketulusan yang ia tunjukkan sejak awal. Lamaran sederhana. Sore itu, taman kecil di rumah sakit tampak lebih hangat dari biasanya. Aroma bunga yang bermekaran dan suara dedaunan yang bergesekan menemani suasana tenang. Arsen menunggu di bangku kayu tempat ia dan Naila dulu sering duduk berbincang lama, minum teh sederhana, dan tertawa bersama. Naila datang, langkahnya ringan, matanya bersinar hangat saat melihat Arsen duduk menunggunya. Ia tersenyum tipis, sedikit tersipu, menyadari ada sesuatu yang berbeda di mata Arsen hari itu. "Arga, ada apa?" tanyanya pelan,
Meski rasa penasaran terlihat jelas, Arsen bangkit, menatap Naila dengan lembut. Ia mengambil napas dalam-dalam, hatinya berdebar. Tapi kali ini bukan karena canggung atau rahasia, melainkan karena ia akan mengungkapkan perasaannya sepenuhnya. Naila, aku ingin mengucapkan sesuatu yang sudah lama ada di hatiku. Ucap Arsen, suaranya mantap namun hangat. Ia menunduk sebentar, lalu melanjutkan. Sejak hari pertama aku bertemu denganmu, saat kau merawatku sebagai pasien sederhana, hatiku sudah tersentuh oleh ketulusanmu, keberanianmu, dan kebaikan hatimu. Aku jatuh cinta padamu, Naila. Naila menatapnya dengan mata terbuka lebar. Napasnya sedikit tercekat. Arsen tersenyum tipis, menunduk sejenak, lalu mengeluarkan sebuah cincin sederhana dari saku jasnya. Tidak mewah, tapi tulus. Naila Hairunisa, maukah kau menikah denganku? Bukan karena status, bukan karena kekayaan, tapi karena hatimu yang tulus dan semua yang membuatku nyaman sejak awal. Hening sejenak. Angin sore meniup lembut. Daun-daun bergoyang. Dan seolah waktu berhenti sesaat. Naila menatap Arsen, merasakan ketulusan yang terpancar dari matanya, dari kata-kata, dan dari seluruh sikapnya. Dengan senyum hangat yang meneteskan air mata bahagia, Naila mengangguk pelan. Ya, Arga, aku mau. Aku mau menikah denganmu, karena semua yang kulihat dari hatimu nyata. Dan karena aku jatuh cinta padamu sejak awal, bukan karena siapapun atau apapun yang kau miliki. Arsen menarik napas lega. Senyumnya melebar. Ia menggenggam tangan Naila. Hati keduanya berdegup seirama. Di taman sederhana itu, di tempat pertama mereka berbincang lama, mereka menegaskan cinta yang tulus, tanpa sandiwara, tanpa rahasia, hanya hati yang saling memahami dan menerima. Momen itu terasa hangat, sederhana, dan sempurna. Arsen dan Naila tahu satu hal, cinta yang tulus tidak butuh kemewahan, cukup kejujuran, perhatian, dan ketulusan hati. Sampai ke pelaminan. Pagi itu, langit cerah, dan taman kecil rumah sakit dipenuhi aroma bunga segar. Suasana hangat terasa di mana-mana. Arsen berdiri rapi dengan jas sederhana tapi elegan. Tersenyum menatap jalan setapak yang akan dilalui Naila. Naila muncul dengan hijab rapi dan gaun pengantin sederhana yang anggun, tetap menampilkan sosok suster yang hangat dan tulus. Ia tersenyum, langkahnya mantap, dan matanya bersinar karena bahagia. Mereka bertemu di ujung jalan setapak, tempat dulu mereka sering duduk berbincang lama, tertawa, dan menyesap teh sederhana. Arsen menggenggam tangan Naila. Tatapannya lembut. Naila, hari ini, kita memulai babak baru, ucapnya pelan. Naila tersenyum, menahan air mata bahagia. Ya, Arga, babak baru dengan kejujuran, ketulusan, dan cinta yang kita jalani bersama, balasnya. Pernikahan itu berlangsung hangat dan sederhana. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada keramaian yang mengganggu. Hanya keluarga dekat, beberapa sahabat, dan staf rumah sakit yang menyaksikan dua hati yang saling menerima sepenuhnya. Setiap kata, setiap senyuman, dan setiap tatapan dipenuhi ketulusan. Arsen dan Naila saling mengikat janji, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai pasangan yang memahami arti ketulusan dan perhatian tanpa pamrih. Naila tetap menjadi suster yang peduli. Arsen tetap memimpin rumah sakit dengan integritas, namun kini mereka membangun pelayanan yang adil untuk semua pasien, baik kaya maupun miskin, bersama-sama. Di tengah upacara sederhana itu, Arsen menatap Naila, hatinya hangat. Ia tahu, semua perjalanan, penyamaran, dilema, rasa cemburu, dan pengakuan hati, telah membawa mereka ke momen ini. Naila tersenyum lembut, menatap Arsen dengan mata yang penuh cinta. Mereka siap menghadapi dunia bersama, tanpa rahasia, tanpa sandiwara, hanya hati yang tulus saling memahami. Di taman rumah sakit yang sederhana itu, di bawah sinar matahari pagi, mereka berdua resmi menjadi suami dan istri. Tidak ada gemerlap atau kemewahan,
Hanya kebahagiaan murni yang lahir dari cinta yang tulus dan perhatian yang nyata. Dan Arsen dan Naila tahu satu hal, perjalanan mereka belum selesai, tapi kini mereka melangkah bersama, membangun hidup, cinta, dan pelayanan yang adil untuk semua, dengan hati yang saling mengerti dan mencintai sepenuhnya.